Kalau kamu mau jadi seleraku, ya kehidupan kamu aku cukupin, kata dia kan. Lah kamu punya apa? Apa yang kamu minta? Masalah kesenangan dunia aku punya. Lo kok bisa bangun rumah segala macam, ini duit dari mana, Mak? Kata dia kan. Ya usaha lah, kata ibunya tadi kan. Ya usaha, cuman ya usaha apa? Terus kata ibunya, kamu itu masih kecil, nggak usah banyak nanya. Yang penting di sini kamu gak usah kerja, nikmatin hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat OMG, obrolan malam Jumat. Selalu temani malammu dengan keberanian, karena ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Malam ini OMG kembali berbagi kisah misteri. Malam ini malam yang spesial karena malam ini adalah malam satu suro. OMG kembali datang ke rumah Kang Harni lagi. Dan malam hari ini spesial malam satu suro, Kang Harni akan berbagi cerita kisah nyata dari saudara narasumber kita. Kisahnya seputar pesugihan genderuwo. Bagaimana keseruan kisahnya? Langsung saja kita ke narasumber kita. Selamat malam, Kang. Selamat malam. Udah 1 bulan lebih nih kita nggak ketemu. Ini malam ini kita ketemu lagi, Kang. Kabarnya ini katanya Kang Harni ini saudaranya pernah melakukan ritual pesugihan genderuwo. Ini bener nggak ini, Kang? Bener. Awal kisahnya ini tahun berapa ini, Kang? Tahun berapa ya? Udah lama sih, waktu aku masih bujang gitu. Nah ceritanya gimana ya? Mungkin namanya wanita kan, masalah harta itu kan seolah-olah seperti utama lah kan gitu ya kan. Dari anaknya kerja, hasil bagi ibunya itu masih kurang. Si suaminya itu kerja panen tulang, bagi si istrinya itu ya masih kurang. Itu kan terus dia itu ya kerja sendiri, ikut kerja, ya buruh-buruh tani lah, ya buruh cuci lah, ya mungkin masih kurang, sering ngeluh, sering apa. Nah waktu itu sholat tarawih kalau nggak salah, itu kan rumahnya di pelosok ya. Sepulang tarawih itu dia itu ya namanya pikiran mungkin mau lebaran, belum tuh beli baju, belum beli kue, mungkin kan kepikiran kan ya kan, jalan sambil ngelamun. Nah di perjalanan itu ya deket, namanya di pelosok terkadang ketemu semak-semak lewat jalan itu kan, kebun-kebun. Nah di situ itu dia tuh dipanggil sama laki-laki, cerita dia itu kan, katanya laki-lakinya ganteng kata dia kan, cuman di rumahnya kayak gubuk lah. Mohon maaf nih saya potong, ini kan belum disebutin nih ngelakuin ini yang laki-laki apa yang perempuan ini? Kalau yang melakukan pesugihan itu yang perempuan, si ibunya teman saya tadi. Nah di situ kan ya dari cerita tadi dia tuh dipanggil sama katanya laki-laki ganteng. Ya ditanya kan dia, kamu dari tadi berangkat sampai pulang kok murung, ada masalah? Masalah apa ya? Namanya manusia hidup ya masalah keuangan katanya kan. Mau lebaran belum beli baju, belum beli kue kan gitu si wanita itu dijawabnya kan. Terus si laki-laki, yo kalau kamu mau jadi seleraku, ya kehidupan kamu aku cukupin, kata dia kan. Lah kamu punya apa? Apa yang kamu minta? Masalah kesenangan dunia aku punya. Kata si laki-laki kan.
Tapi si perempuannya ini belum tahu nih yang laki-laki ini siapa, belum tahu ini. Pada awalnya belum tahu dia kan, belum tahu. Terus aku udah punya suami, gimana caranya aku bisa nikah lagi sedangkan aku kan wanita, masa mau punya suami dua, kata dia kan. Terus jawab si laki-laki, loh gampang, diem-diem aja. Kita ketemunya kan cuma tiap malam. Nah tuh kata si laki-laki yang manggil dia tuh kan, kalau siang juga aku nggak bisa ketemu kamu, soalnya aku ada kesibukan kan, katanya gitu. Pada awalnya si perempuan itu ya nggak curiga lah, bagaimana kalau dia itu siapa nggak tahu. Cuman dia itu terus berpikir, oh iya, kalau dia sanggup mencukupin kebutuhan kehidupan aku, sedangkan dilihat dia itu kan ganteng, katanya kan masih muda, sedangkan aku udah punya anak dua. Anak aku yang pertama aja udah besar, katanya segi usia udah selisih jauh kan istilahnya. Ya otomatis lah si perempuan itu ya kepencot, nggak mungkin enggak. Apalagi kata dia masalah kesenangan dunia mau dicukupin kan. Emang tujuan dia, harapan dia itu di dunia itu pengen senang, nggak kekurangan masalah harta benda kan istilahnya gitu. Nah di situ terus tanya si perempuan itu, terus kalau aku jadi selir kamu atau jadi simpanan kamu, terus nikahnya gimana nanti, di mana? Ya di sini, kata si laki-laki kan. Nah sedangkan aku ada keluarga aku belum aku kabarin. Nah kira-kira kapan? Besok malam kamu kesini, nggak usah bawa keluarga kamu sendiri. Nah, kamu carilah perantara orang satu yang bisa nemenin kamu kesini. Itu kata si laki-laki. Enggak, waktu ngomong ini posisi yang laki-laki ini depan rumah. Rumah lah, kalau dulu tuh rumah kayak rumah zaman dulu tuh kan kayak bambu kan, dindingnya ini bambu. Cuman heran saya kok si mbaknya ini kok tertarik, padahal kan rumah ini kan dari bambu ini kan, nggak mencerminkan rumahnya orang kaya ini, apa karena gantengnya aja ini. Nah disitulah kehebatan makhluk yang satu ini, namanya yang dikatakan setan itu kan, kurang jalan menggoda manusia, cari kelemahan. Di situ mungkin ya sudah, kalau kata-kata paranormal udah kena apa, hipnotis istilahnya kan, mungkin kayak gitulah mungkin ya kan. Mungkin setengah nggak sadar dia ya ikut. Nah si perempuan ini nanya, lah aku harus bawa saksi, bawa keluarga, bawa persyaratan apa? Kamu cukup bawa perantara satu sama pisang 3 sisir. Nah pisang itu kalau kata kami orang Jawa itu pisang kidang. Nah pisang itu besar-besar kayak pisang apa ya, dia tuh warnanya itu ungu pisang itu tuh. Ya udah besok malam aku kesini, kata dia itu. Terus kata si laki-laki, kalau mau kesini besok kita ritualnya itu jangan sore-sore. Loh kenapa? Kalau sore aku belum pulang, kata si laki-laki kan. Kamu datang ke sini setengah 12 malam. Udah ngikut kan, ya udah besok malam aku kesini, kata perempuan itu tadi kan. Nah setelah itu dia tuh pulang ke rumah, agak sadar apa gimana nggak tahu ya. Dia kepikiran perasaan dia tuh hidup di situ bertahun-tahun belum ada pernah lihat rumah di situ kan. Itu. Nah siang itu dia tuh nyelusurin tempat dia tuh ngobrol, dicek sebenarnya rumah itu rumah baru apa rumah siapa, sedangkan kok nggak tahu ada orang di situ kan. Dicari, di situ nggak ada rumah itu, cuman ada kayak kayu besar, kalau kata orang Jawa itu kayu sempu. Jadi nggak ada rumah waktu itu? Nggak ada rumah, sama sekali nggak ada rumah, cuman ada batang kayu di situ. Terus si mbaknya ini tetap ngomong lakuin apa gimana? Nah di situ itu dia tuh bingung. Nah nyarilah orang pintar lah istilahnya, ketua adat di situ yang dituakan masyarakat setempat kan. Dia itu cerita lah kejadian tadi itu cerita. Setelah itu terus suruh ngecek di situ kan, dicek sama si ketua adat itu kan di situ. Nah sampai situ loh, di sini ini nggak ada rumah kata si orang pintar tadi itu kan.
Loh, terus yang ketemu aku semalam apa, Mbah? Aku jelasin, cuman kamu jangan kaget, kata dia kan. Enggak, aku nggak kaget. Tolong kasih tahu, Mbah, siapa yang nemuin aku semalam, yang ngobrol sama aku semalam itu siapa? Ya itu, kata si paranormal apa orang pintar tadi tuh, katanya genderuwo. Jadi yang dilihat waktu malam itu yang orangnya tampan itu genderuwo itu. Itu tetap yang perempuan ini, saudaranya Kakang ini tetap mau ritual ini. Nah itu kan terus ditanya sama si orang pintar tuh, memang kenapa, kata dia kan, aku semalam ditemuin laki-laki ganteng, badannya tinggi, kata dia tuh kan, terus ngajak nikah aku menjadikan selir, katanya mau dikasih kesenangan duniawi, masalah harta benda nggak akan kekurangan, katanya. Terus ditanya sama si orang pintar, terus jawab kamu gimana? Ya aku mau. Ya kalau mau ya kamu nggak bisa mungkin sekali kamu ucap mau, kamu ingkar janji, yaitu nyawa taruhannya. Kan gitu kata si orang pintar tadi. Terus Akhirnya tetap nikah. ya tetap. Terus si perempuan itu tanya, ya nggak apa-apa, Mbah, kalau udah kayak gitu ya aku jalanin daripada aku hidup susah terus, kata dia kan. Toh suami aku belum tentu juga dia tahu masalah kayak gini, kata dia kan. Cuman jadi masalah perantara aku sama dia supaya bisa ketemu, bisa sampai jalannya ritual pernikahan apa gimana, itu gimana caranya, Mbah? Nah si orang pintar tuh bilang, kalau emang itu tujuan kamu udah niat bener, aku siap jadi perantara kamu, gitu kata orang pintar itu kan. Nah sudah, terus nunggu dia nyari pisang segala macem. Jadi yang orang pintar nih nggak jelasin nih kalau yang si genderuwo ini kalau udah nikah berubah nggak bentuknya ini? Ya sebenarnya dijelasin kalau wujud aslinya emang seperti badannya besar, berbulu, matanya merah, dia punya taring, itu dijelasin semua. Cuman kan namanya setan itu kan terkadang wujud aslinya sama yang dilihatin sama orang itu kan beda. Nah, terkadang wujud aslinya udah nggak karu-karuan, ketemu sama orang nanti bisa cantik, bisa ganteng. Ya udah dikasih tahu sih kehidupan itu, apa kamu udah siap, dikasih gambaran gini-gini, kata dia siap. Terus masalah nanti kan kamu harus ngeladenin dia. Oh, nah dalam kehidupan dia itu setiap malam tertentu dia harus ngeladenin, gitu kan. Terus ngeladenin makhluk satu ini sama aja kamu ngeladenin suami kamu 10 kali. Maksudnya hal diranjang. Ibarat kita hubungan suami istri lah. Dia itu 1 kali sama si makhluk itu sama aja dia udah 10 kali sama suami dia sendiri. Kata dia siap. Tuh kan. Cuman kata si paranormal tadi itu, si dukun tadi bilang, kalau kamu mau hubungan sama dia, kamu harus jangan sampai enggak suntik KP. Syarat. Masalahnya apa? Dari kata si keterangan si dukun itu, katanya benar apa enggaknya ya, sperma si makhluk itu istilahnya kan itu sudah masuk siluman sih, itu kata dia. Siluman sama manusia itu beda tipis. Jadi ada kemungkinan punya keturunan. Itu bisa jadi. Teman kalau sampai nimbul keturunan sampai hamil, melahirkan anak itu nggak normal, kata dia itu kan. Biasanya di situ. Niku dia itu kan sudah suntik segala macam. Nah malam itu ritual. Nah ketemu habis maghrib itu kan si dukun itu ke tempat si kayu tadi itu kan, sama si perempuan itu, istilahnya komunikasi lah. Terus si makhluk itu tadi yang disebut genderuwo minta syarat, jangan lakukan ritual di rumah saya, kata dia. Dia maunya di rumah si perempuan itu tadi. Nah terus bingung, suami aku gimana? Ya itu pinter-pinter kamu nyari cara supaya kosong rumah kamu, jangan sampai ada suami kamu atau anak kamu.
Di situ dalam waktu singkat dia tuh bingung gimana caranya itu kan. Nah ya namanya setan atau iblis atau siluman nggak kurang akal. Nah dia itu kan punya saudara lain desa. Kalau tetangga desa kan ada saudaranya si suami si perempuan tadi itu kan. Di situ dia punya cara, nanti kamu pulang kamu kabarin kalau saudara kamu yang di desa sebelah sakit, suruhlah suami kamu sama anak kamu ke sana, bilang aja kamu gak enak badan, kata dia kan. Ya udah, beneran dia pulang dikasih tahu si suaminya bahwa saudaranya yang di desa sebelah sakit. Nah, buru-buru bawa sepeda si anak sama suaminya itu sana. Emang bener, nyampe sana emang sakit bener. Ulah makhluk. Nah ya ulah si makhluk itulah. Nah di situ dia tuh baru berpikir kehebatan si makhluk itu. Semakin dia tertarik, semakin dia ambisi. Nah di situ sudah melakukan ritual. Waktu itu aku sempat ada waktu melakukan ritual pertama kali itu. Masalahnya aku waktu itu ngajak si anak dia itu mau aku ajak main. Loh kok nggak ada di situ, cuma lampu gelap, cuman ada lampu minyak kan dulu kan banyak lampu minyak, belum ada listrik, minyak tanah itu. Cuman ada satu di ruangan tengah, kataku loh kok cuman hidup lampu satu. Nah aku tok dibuka lah sama si orang pintar tadi itu kan, ada keperluan apa, aku menyari temen aku, katanya. Nah si ibu itu keluar, oh ini teman anak aku, biarin dia masuk. Ya udah aku masuk, duduk. Aku tahu ada sesaji segala macam itu. Sebenarnya aku udah ngeri. Waduh, ini acara apa ini kan? Kamu udah kepalang tahu, aku kasih tahu, tapi jangan sampai keluarga aku tahu, kata dia kan. Loh, nah apa urusan sama aku, kata aku kan? Ya enggak, kamu udah kepalang tahu. Kalau kamu memberitahu keluarga aku, berarti kamu mau ngancurin hubungan rumah tangga aku sama suami aku, sama anakku, kata dia kan. Ya udah. Aku ya mau nggak mau, biarpun itu ini tujuan dia itu jelek, jahat sama keluarga, ya daripada keluarganya berantakan, entah aku salah entah aku dosa, aku nggak tahu. Ya udah aku bilang gitu aja. Jadi aku cuma duduk di bangku papan lah, dia itu panjang bangkunya itu. Sempet nyaksiin nih proses. Sempat nyaksiin di situ perjalanan. Cuman aku itu nggak ngelihat wujud asli si makhluk itu. Cuman aku ngeliat kayak gimana kayak bayangan gini lah, hitam dekat di sesaji. Di situ gue ada meja. Si perempuan itu bukannya duduk di bangku, depannya meja itu bukan, duduknya di atas meja. Nah di sini kosong, di sini kayak ada bayangan hitam itu, di tengah itu sesaji. Nah di sebelah sananya itu si paranormal tadi itu. Nah di situ melakukan ritual, entah baca-baca apa, aku sendiri gak paham lah yang dibaca itu kan. Nah si perempuan itu megang kayak apa, kayak kendi itu, isinya apa nggak tahu, terus sama pisang itu. Nah waktu membacaan ritual si wanita itu ditanyain sama si dia bilang sanggup. Nah waktu kata-kata sanggup itu tadi, rumah ini kayak ada gempa. Goyang, getar sangat luar biasa, bahkan gelas yang ada di meja itu jatuh. Aku aja sempet takutnya luar biasa itu waktu itu. Padahal nggak ada gempa itu kan? Nggak ada gempa, nggak ada apa. Masalahnya kan aku bilang nggak ada gempa apa. Segitu aku pulang aku tanya sama tetangga, nggak ada gempa, nggak ada sama sekali. Berarti sekitar lingkungan rumah itu getarnya luar biasa. Terus setelah itu udara itu berubah panas luar biasa dalam ruangan itu, sangat luar biasa. Nah sudah itu kata si orang pintar tadi, kamu sudah menjalin hubungan sama si makhluk ini, udah kamu jadi selirnya, masalah kelanjutannya terserah kamu sama dia, kata dia kan. Malam ini kamu masuk dalam rumah, dalam kamar, kata dia kan. Itu si bayangan itu masuk dalam kamar, si perempuan masuk.
Terus si orang pintar duduk sebelah aku ya sambil ngerokok lah, zaman dulu rokok ngobrol tuh kan. Ya mungkin dia melakukan kayak istilahnya hubungan suami istri mungkin kan. Entah dalam waktu 5 menit atau berapa si perempuan tuh jeritnya luar biasa. Tuh kan. Nah setelah itu keluar, dia itu keluar udah nggak jalan, dia itu merangkak si perempuan itu kan. Aku tanya, lo kenapa? Dia itu cuma nangis. Aku ngeluarin anak cuman nggak sesakit ini. Aduh, teman-teman MT jangan bayangin yang ke arah sana ya. Ini ngeri sebenarnya cerita ini. Cuman kan untuk teman-teman MT yang masih bujang jangan ke arah sana pikirannya pokoknya. Itu aku nggak tahu ya, waktu itu aku istilahnya itu gimana, aku belum paham lah itu kan dulu kan. Ya kalau bujang dulu tuh kan nggak kayak istilah zaman sekarang kan. Dulu kan namanya bujang goblok kan. Di situ tuh aku bingung loh kenapa. Nah aku tanya sama si mbah itu kan, si Paranoa, kenapa mbah? Udah kamu masih bujang, nggak usah nanya kata dia kan. Ya udah diem aku kan. Ya cuman dengan yang getaran tadi takutnya belum hilang, tambah itu tadi jerit nangis ketakutan, semakin takut aku kan. Nah di situ sudah berjalan waktu sampai malam itu, terus si paranormal itu bilang, ini sesaji ini kamu taruh di kayu sembuh tadi itu kan. Oh yang waktu pertama dia di situ pertama di situ. Setelah hubungan ini nanti kamu kalau malam tertentu kamu harus datang ke rumah dia, berarti di kayu sembuh tadi itu, di situ dia itu. Nah di situ itu pernah dalam berapa hari atau berapa minggu setelah kejadian itu, aku main ke situ ngobrol lagi sama anaknya itu. Ngobrolnya ya ngobrol ceritain yang horor lah istilahnya, cuman bukan ceritain si dia itu tadi, bukan si makhluk itu bukan. Mungkin dia itu takut kalau aku keceplosan mungkin kan si makhluk gitu kan, takut. Sedang masih gak gini lah enak ngobrol baik. Tahu-tahu gini meja kan dulu, zaman dulu kan papan panjang mejanya tuh kalau zaman dulu. Bisa geser. Maksudnya jalan sendiri. Padahal bawah ini tanah, bukan istilah keramik atau kan zaman dulu tuh kan. Tanah masan bisa jalan gitu. Si anak itu aja sempat takut. Oh, ini mungkin untuk ngingetin Kang Hamis supaya nggak keceplosan ini ya. Mungkin. Nah di situ terus aku kerasa nggak enak. Udah aku mau pulang lah. Ya nanti dulu temen aku takut. Ya kalau kamu takut ikut aku aja kataku kan. Tidur di rumah aku ngikut dia. Tahu berjalan baru dari pintu 4 apa 5 langkah lah. Depan kami itu hitam besar tinggi. Matanya merah ada taringnya. Di situ langsung gelap. Maksudnya gelap? Aku pingsan. Jadi mungkin perwujudan asli dari genderuwo. Mungkin kalau perkira aku itulah yang namanya genderuwo. Iya. Jadi berbulu, kalau mukanya tuh mirip kayak monyet lah, agak moncong gitu kan, mirip kayak monyet. Matanya merah ada taringnya di situ kan. Nah situ sempet, habis itu pokoknya begitu ngeliat itu matanya merah, gelap semua. Aku bangun itu udah hampir subuh, dibangunin sama si bapak teman aku tadi itu. Cuma nggak cerita nih sama bapaknya teman ini. Enggak, ceritanya cuman tadi kayak ada setan cuman gitu. Ya teman aku, iya pak tadi ada gitu. Cuman aku nggak jelasin ini enggak. Nah di situ, habis itu emang kehidupan si ibu temen aku itu lumayan berangsur lumayan. Bahkan si laki-laki si bapaknya itu tadi sempat curiga lah, kamu dapat uang dari mana, sedangkan aku buruh harian aja untuk makan, kerja sehari makan 2 hari kurang. Sedangkan zaman dulu dia itu udah bisa beli make up yang mahal, beli lipstick. Kalau zaman dulu tuh orang tani itu mana terbeli kayak gitu kan. Tuh kalau nggak salah zaman dulu bedak itu bedak plastikan kalau zaman aku jangan. Nah tahu lah apa nomor 4 apa bagaimana gitu lah. Nah di situ dia udah beli yang ada kacanya itu bisa dibuka kayak zaman sekarang itu kan mahal. Jadi benar-benar kebukti emang kebukti itu, sempat kebukti. Aku juga sempat
geleng kepala, sangat luar biasa orang. Ya habis itu dari bulan ke bulan dia tuh udah bisa beli kalung, beli cincin. Nah si suaminya itu sempat curiga, tanya lah masih istri si wanita tadi itu, ditanya sama suaminya, kamu dapat duit dari mana? Tabungan, kata dia kan. Tabunganmu berapa? Sedangkan hasil aku aja nggak mencukupi ditabung, kata dia. Kamu bisa beli emas, bisa beli cincin, beli kalung. Ya dia tuh ya pokoknya banyak alasan lah. Udah mundur, suaminya itu diem dulu. Besok lagi tanya, mungkin lama-lama sering nanya, si perempuan itu mungkin kesel lah, ngomong lah sama si makhluk tadi bahwa suaminya curiga. Nah di situ besok malamnya tuh aku dipanggil sama anaknya temen aku. Dia tuh takut melihat bapaknya sakit katanya. Nah terus aku situ ke rumah dia tuh. Emang bener di atas ranjang itu tempat tidur itu, dari telinganya, dari hidungnya keluar darah bapaknya itu. Ya mungkin kerjaan si makhluk itu tadi itu dibawa, kalau dulu itu di apa mantri, kalau zaman dulu itu enggak mengenal dokter apa gimana dulu kan, mantri kalau sebut kami dulu tuh, bawa ke mantri. Enggak sembuh juga, masih sampai hitungan bulan bawa ke orang pinter, enggak sanggup. Kata dia, aku enggak sanggup. Kata orang-orang pinter, kata dukun, jawabannya apa? Enggak dikasih tahu penyakitnya apa, bilangnya enggak sanggup. Mungkin tahu nih paranormalnya kalau ini kelakuan si makhluk tadi, cuman nggak berani. Mungkin nggak berani, aku rasa nggak berani. Ya kalau bilang nggak sanggup positif dia tahu, nggak mungkin enggak itu. Pada akhirnya kalau nggak salah dari kejadian ritual itu sekitar 4 atau 5 bulan si suaminya itu meninggal. Jadi makan tumbal suaminya sendiri. Sebenarnya itu kalau kata si dukun itu bukan tumbal, karena si suaminya itu terlalu curiga sama istrinya, desek. Mungkin matinya si suaminya itu mungkin dari permintaan si istri kalau menurut aku. Tuh. Masalahnya dia nggak mau terus ditawain di situ. Tapi bener jadi kaya ini. Bener. Nah waktu itu terus anaknya itu aku bilangin, temen aku kan, kamu lebih baik merantau. Lah merantau gimana? Kamu cari kehidupan sendiri, belajar cari duit sendiri, jangan tergantung sama orang tua. Nanti bu aku yang nyari makan siapa? Yang penting kamu punya hasil, kamu kirimin. Kamu pulang, kamu kasih duit. Apa ada orang ke rumah kamu titipin, kataku kan. Emang bener, dia tuh merantau sama aku lah dulu tuh. Ada 2 tahun. Sekali dia pulang dia kaget. Karena apa? Rumahnya udah bagus. Dulu tuh udah di tembok di sini. Kalau zaman dulu itu apa tuh? Dindingnya dikasih marmer apa itu. Nah, sedangkan itu aja luas zaman dulu belum mampu. Sedangkan dia tuh rumahnya udah kayak gitu. Rumahnya lantainya halus. Dia kaget. Begitu dia masuk, ibunya kok makin cantik kata dia kan daripada dulu. Ya mungkin karena dia udah punya duit, make upnya serba mahal, mungkin kan pakannya bagus. Nah dia nggak nikah lagi ini? Enggak nikah lagi. Dia tanya si anak itu, lo kok bisa bangun rumah segala macam, ini duit dari mana mak, kata dia kan. Ya usaha lah kata ibunya tadi kan. Ya usaha, cuman ya usaha apa? Terus kata ibunya, kamu itu masih kecil, nggak usah banyak nanya. Yang penting di sini kamu gak usah kerja, nikmatin hasilnya gitu kan. Terus kan rasa penasaran, namanya semua anak lah merantau, ngirim duit tidak seberapa, taunya pulang-pulang ibunya mendadak kaya. Sedangkan ibunya nggak nikah lagi kan. Terus tanya-tanya terus, terakhir ibunya ngomong, kamu gak usah nanya terus kalau kamu gak pengen kayak bapak kamu. Di situ dia ambil kesimpulan, oh berarti bapakku mati gara-gara ibu aku sendiri. Nah di situ dia terus pergi ngomong sama aku, cerita. Aku bilang, aku tahu sedikit rahasia di situ, cuman aku nggak berani cerita kata.
karena aku udah dijanji. Namanya kita itu kan istilahnya kalau udah janji nggak berani ngingkarin. Dia paham, ya udah nggak apa-apa kalau kamu udah janji, cuman aku mau cari tahu sendiri, ya terserah kamu kan aku. Nah waktu itu dia itu di masjid lah, ada kiai, dia itu curhat di situ tuh kan, ngobrol, minta tolong lah untuk nyari tahu. Nah di situ cari tahu, dan di situlah si anak itu tahu dari mana ibunya punya duit, bisa bangun rumah segala macam, dari mana, dari situ, dari si kiai itu. Dia Pak Kiai, ini bisa nggak ibu aku tuh berhenti, jangan sampai istilahnya hubungan sama si makhluk kayak gini, kata dia kan. Terus kata si kiai, bisa, cuman kalau bapak ini nggak mampu, nggak mampu. Ya terus gimana? Ya kamu cari orang yang lebih tinggi dari bapak ini, carilah ilmunya lebih tinggi dari si makhluk itu kan. Kalau nggak salah dia itu sampai ke Jawa dulu itu. Dari ke Jawa, di sana kata dia tuh cerita sama aku, berguru dia itu, cari guru supaya dia bisa ngancurin sendiri, bisa-bisain sendiri istilahnya kan, berguru di situ. Hampir setahun dia tunggu. Setelah pulang dari situ, ibunya si anak itu tadi itu sudah nggak kenalin sama anaknya. Begitu pulang ibunya ditanyain, loh kamu siapa, kata si ibunya. Loh aku ini anaknya, nanya ibu masa nggak tahu, aku nggak kenal kamu. Nah di situ dia itu malamnya ke situ. Disitulah dia itu langsung ketemu sama si makhluk yang namanya genderuwo itu tadi, depan pintu. Ya di situ seiring berjalan waktu, dari dia ketemu sampai dia itu kan istilahnya bisa komunikasi lah. Di situ kata si makhluk itu, aku udah melakukan ritual sama ibu kamu, itu mahal bayarannya kalau kamu misalnya aku sama ibu kamu. Nah si anak itu tanya, lah mahalnya berapa? Bukan masalah materi uang, itu taruhannya nyawa, kata si makhluk. Nyawa, kata si anak itu, aku sanggup biar nyawa aku jadi taruhannya. Jalannya gimana? Aku bawa ke alam aku, kalau kamu bisa keluar sendiri, bawa, kalau istilah gimana dah, hati baik dari ibunya itu kan udah dibawa dia, jadi istilah nalarnya dia itu udah dibawa si genderuwo itu. Kalau kamu bisa bawa itu keluar dari alam aku, ibu kamu lepas, kata dia. Ya itu, dia maksudnya dibawa sama si makhluk itu tadi itu, si anak itu di alam dia, kata dia kan. Ya di situ kata dia tuh ketemu yang namanya genderuwo itu bukan satu, bahkan lebih dari 5 kan. Nah di situ dia tuh sempat berantem lah, kata dia. Berantem, dia itu kata dia itu sempat menang lah, dia tuh bawa keluar. Nah ibunya sadar. Cuman yang lebih tragis, begitu ibunya sadar, ibunya pulih, udah putus ritual, putus hubungan sama si makhluk itu tadi, si anak itulah jadinya meninggal. Kawannya Kang ini jadi itu enggak, mungkin sampai sekarang pun kalau nyeritaan itu ya kayak seperti mau nangis kalau aku ini, soalnya dia itu udah kehidupan bareng sama aku, susah senang sama aku. Ya, jadi tapi ritualnya selesai nih, maksudnya ibunya udah nggak terkait lagi dengan si makhluk. udah nggak terkait putus, lagi, udah tapi putus. dengan pertaruhan nyawa tawan pas. Jadi setelah itu dia tuh sadar, dari setelah anaknya meninggal tuh sadar 100%. Ya, di situ bahwa perjalanan dia tuh semua itu dikuasai nafsu, akibatnya di keluarga. Nah itu yang jelas tuh, kalau menurut aku, kalau kita pengen kaya bolehlah sebenarnya itu sah-sah saja, cuman kita cari
jalan yang benar, carilah rezeki yang halal. Apa-apa kalau terlalu instan tuh kayaknya kurang bagus. Tapi kan gini kan, kata anak sekarang nih, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal katanya kan pikir katanya. Itu katanya loh itu. Ya emang benar. Kalau kata-kata itu benar untuk sebagian orang. Untuk sebagian orang lagi salah. Ya kita kayak bukan orang lain, bukan ceritain siapa, aku sendiri kerja siang malam. Kalau yang di atas belum ngasih ya tetap aja kalau kata orang sekarang jongan gitu. Iya benar. Itu memang usaha kita ini bukan yang menyebabkan kita kaya ini kalau bercerita ini, karena kekayaan sebenarnya kan datangnya dari Allah kan ini enaknya. Benar. Jadi cerita ini endingnya ini anaknya meninggal cuman udah putus nih ya dengan iya udah putus. Jadi ya dari mencari kekayaan kehilangan nyawa satu untuk melepaskan ritual atau hubungan itu kehilangan nyawa satu. Jadi, cerita dari awal ini kan bisa saya rangkum kalau si kata si makhluk tanpa tumbal ini bohong ini. Dari dua loh ini malah. Nah, suaminya sama anaknya ini. Makanya untuk pesan untuk yang dimana aja siapapun ya, janganlah percaya sama yang namanya setan. Nggak ada setan itu mau muliain manusia, tetap menyusahkan manusia. Bener kan kalau bahas pesugihan ini kan banyak nih. Ada yang gendruwo. Ini yang lagi viral nih, bukan pesugihannya yang viral, tapi kasusnya kayak kasus incest. Ini kan sebenarnya mengarah ke pesugihan tumbal bayi. Ada kan yang namanya tumbal bayi bajang, ini pernah dengar ini? Tuh kalau gitu kayaknya pernah dengar. Nah, simpan dulu ceritanya untuk pertemuan kita yang akan datang. Sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.